Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novananda Putri dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan apa yang saya pahami dari materi teori organisasi. Materi pertama, pengertian manajemen. Pengertian manajemen itu yaitu seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam manajemen adanya penggunaan sumber daya organisasi baik SDM maupun faktor produksi lainnya seperti SDA, keuangan, serta informasi. Adanya proses yang bertahap mulai perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Ada beberapa fungsi manajemen. Fungsi manajemen yaitu perencanaan atau planning, fungsi perorganisasian, fungsi pengimplementasian, directing, atau fungsi pengendalian pengawasan. Lanjut kita ke materi kedua tentang manajer. Pengertian manajer adalah orang yang menjalankan kegiatan manajemen. Terus istilah manajer direpresentasikan oleh istilah lain seperti presiden, ketua, wapres, waketu, kabar, dan lain-lain. Keahlian dari manajer itu diperlukan agar para manajer dapat menjalankan fungsinya teknis, konseptual, komunikasi, pengembalian keputusan, dan pengaturan waktu. Adapun tingkatan manajemen. Yang pertama top management, middle management, supervisory, dan non-supervisory. Manajemen. Pengetahuan dan pengalaman perlu diketahui secara bersamaan. Ilmu manajemen, sisi sains dan sisi seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Lanjut ke materi ketiga tentang organisasi. Organisasi merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Kegiatan dari organisasi adalah kegiatan manajemen wajib diperhatikan faktor lingkungan terkait internal, eksternal, mikro, dan makro. Lingkungan internal organisasi adalah ada owner, board or director atau employer, lingkungan fisik. Nah, owner itu adalah pemilik sah akibat adanya penyertaan modal, ide, dan ketentuan lain dinyatakan dalam legalitas sah. Board of Director, tim manajemen yang ditunjukkan oleh pemilik sebagai pengelola organisasi, bekerja secara profesional dan melaporkan kegiatan kepada pemilik perusahaan. Employers merupakan unsur DSM yang sangat dominan, jumlahnya paling banyak, bergelut dalam aktivitas sehari-hari, merupakan aset dalam organisasi. Lingkungan fisik, ada sumber daya uang, sumber daya fisik, sumber daya alam, lingkungan eksternal. Lanjut masuk ke lingkungan eksternal organisasi. Ada customer, kompetitor, supplier, strategis partner, regulator, dan pemerintahan. Ada beberapa kegiatan bisnis internasional seperti ekspor dan impor, lisensi, partner strategis atau internasional, strategis alliance, atau investasi langsung. Lanjut jadi kita ke materi keempat, yaitu tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Pengertian etika adalah keyakinan akan yang dianggap baik dan buruk. Etika dalam manajemen berbicara mengenai nilai dan yang dianut organisasi sesuai bisnis yang dijalankan. Ada beberapa konsep dasar etika manajemen. 1. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai terminal, nilai instrumental, pandangan empiris tentang nilai personal, konflik nilai. Beberapa isu seputar etika ada narkoba, korupsi, pencurian, penyelewengan pencatatan keuangan, penyalahgunaan aset perusahaan, dan PHK. Lanjut ke materi 5, itu tentang fungsi perencanaan dan pengembalian keputusan. Itu ada planning. Planning adalah
proses yang dimulai dari penetapan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh untuk mengintegrasi dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Ada beberapa fungsi perencanaan. Adanya arahan, minimalisir pemborosan, minimalisir dampak perubahan, standar kualitas. Ada beberapa juga syarat perencanaan, ada faktual atau realistis, logis rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif. Jenis-jenis tujuan. Ada beberapa jenis-jenis tujuan, ada tujuan strategis, taktis, operasional. Ada beberapa jenis rencana juga, rencana strategis jangka panjang, jangka menengah, dan rencana operasional. Lanjut ke materi ke-6, yaitu membahas tentang manajemen strategis perusahaan. Pengertian strategis: rencana kompensasi untuk mencapai tujuan organisasi. Strategis dimaksud untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di sebanding para pesaingnya. Ada 3 komponen dalam strategi, ada kompetensi yang berbeda, ruang lingkup, dan distribusi sumber daya. Ada 3 jenis strategis, ada comparative level, business level strategis, ada functional level strategi. Melakukan manajemen strategis, ada proses penyusunan strategis, ada penilaian keperluan penyusunan strategis, analisis situasi internal dan eksternal, dan pemilihan strategi. Lanjut kita ke bab 7. Materi ke-7 itu kita membahas tentang desain dan struktur organisasi. Konsep dasar pengorganisasian. Manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan kerangka kerja yang tertentu. 4 pilar perorganisasian, ada pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, penentuan mekanis antar bagian, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. 1. Strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Pendekatan dalam proses departementalisasi. Ada pendekatan fungsional, pendekatan produk, pelanggan, geografis, dan matris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.